Al-udhiyah hiya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala fi zamanil ati. Kesempatan malam ini kita sedikit membahas tentang kurban atau udhiyah, atau yang kita kenal dengan Idul Nahri, hari raya sembelihan. Definisi dari kurban itu adalah hayawan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu definisi dari kurban. Definisi kurban ini diambil dari dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'amilat nu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatikum. Tidak ada amal perbuatan anak cucunya Nabi Adam kula panjenengan pada saat hari raya Idul Adha yang paling disukai oleh Allah Ta'ala kecuali mengalirkan darah. Ini yang diambil ulama, definisi kurban itu adalah hayawan yang disembelih. Jadi kurban tidak sama dengan zakat. Kalau zakat fitrah itu sebagian ulama masih memperbolehkan pakai uang. Tapi kalau Idul Adha atau kurban, ini kita melaksanakannya harus menyembelih. Andai kata ada orang saya kurban pakai uang, tidak boleh. Andai kata ada orang saya pakai kurban daging sapi 1 kintal, sudah beli daging tok tanpa tulang. Walaupun masyarakat lebih senang, tetap tidak dianggap kurban, hanya sekedar sedekah biasa. Jadi kurban itu harus nyembelih. Posisi hewan harus hidup, diniati kurban disembelih pada saat tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Jadi waktunya 4 hari. Perbedaannya apa antara kita sedekah uang untuk kurban atau kita sedekah daging saja dengan kita menyembelih? Perbedaannya adalah dawuh Rasulullah lanjutan, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi buhuniha wa alblafiha. Hewan yang kita korbankan, kita sembelih pada saat Idul Adha, itu nanti oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, di akhirat, didatangkan lagi secara utuh, bulu-bulunya, kakinya, semuanya utuh. Para ahli hadis mengatakan tujuannya apa didatangkan lagi? Litar kabura, supaya kamu bisa menaiki hayawan tersebut. Untuk apa naik hayawan? Melewati Shiratal Mustaqim, menuju surga Allah Ta'ala, yang di bawah jembatan Sirat itu adalah neraka jahanam. Yang mana Shiratal Mustaqim itu jembatannya bukan dari cor-coran. Ulama jelaskan Shiratal Mustaqim itu terbuat dari, ibarat kata rambut pulau panjenengan ini, itu dibelah jadi 7. Kalau yakin jamaah sing hadir ini termasuk pulau pun belah jadi 7. Belah rambut jadi 3 saja tidak mungkin bisa. Kalau rambutnya kepang jadi 2, namanya rambut kurang sehat, tidak pernah sampuan. Itu kan biasanya ujungnya kepang. Ini tidak, rambut sekecil itu dibelah, bukan dipotong, oke? Kalau rambut panjang dipotong-potong udah, ini dibelah. Sekecil itu dibelah lagi jadi 7. Itu jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi ada 7 kan? Sekecil rambut dibelah jadi 7. Ketajamannya, kita tahu samurai, jangankan hanya sekedar plastik, kertas, benang, pakai
melaku dudul saja dengan samurai itu tumbang. Lah Shiratal Mustaqim 7 kali lipatnya pedang yang sangat tajam. Jadi jangan harap kita berada di atas Shiratal Mustaqim langsung otomatis terbelah jadi 7. Bawahnya neraka jahanam. Makanya apa? Untuk melewati Shiratal Mustaqim butuh kendaraan. Kita masyhur mungkin dengar orang melewati Shiratal Mustaqim itu ada yang naik masjid. Orang melewati Shiratal Mustaqim ada yang naik musola. Orang yang suka jamaah ke masjid, orang yang suka bantu ke masjid, nanti lewat Shiratal Mustaqim naik masjid. Berarti tidak perlu kurban, ya tidak apa-apa. Tapi panjenengan ketika naik masjid di Shiratal Mustaqim, masjid itu nanti akan berangkat menuju surga kalau sudah penuh. Karena angkutan umum masjid. Sedangkan panjenengan sudah naik masjid, kok tidak berangkat-berangkat, ternyata jamaah masjid masih ada yang dihisap tidak selesai-selesai. Jadi kalau panjenengan ngumpul antuk dure masjid ngenteni, suwi iki. Kok yo lek numpak angkutan biru. Teko ngarepe Pasifik mlebu nang angkutan biru. Setengah jam gak budal-budal pir. Sik Bu ngenteni penumpang Bu, mosok sampean kok. Bu. Niku lek ngandalno numpak masjid. Terus yo nopo fungsi kurban itu supaya kula panjenengan duwe kendaraan pribadi. Jadi tanggane kula panjenengan gak tau kurban ngandalno numpak masjid, ngenteni gak budal-budal kula panjenengan sing kurban budal iki untuk surga. Padahal ngenteni nang masjid besok melewati Shiratal Mustaqim, boten kaya lek ngaji sak mangke iki. Jenengan medhep kleo, dipang, roti, rengginang, kopi lah enak. Kula sing bengok-bengok jenengan sing ketambel. Lah terus pundi ngoten kok sing bengok-bengok kula jenengan sing ngaji cukup ngrungokno ndak pernah kok kopi. Nah, kopi ning berkunang gone mulut pas. Iki teng donya. Tapi besok nanggone akhirat kate liwat Shiratal Mustaqim lek ngandalno numpak masjid iki tengok tanggane wis budal kabeh numpak kurban. Semakin banyak kula panjenengan berkurban, semakin cepat kula panjenengan ngliwati Shiratal Mustaqim. Terus mula kurban itu disunnahno, dianjurno setiap tahun, boten seumur sekali, beda kali akikah. Lek akikah saumur sekali. Tapi lek kurban setiap tahun bagi yang memiliki rezeki lebih dianjurkan untuk kurban. Nah makin kalau lek kurban tiap tahun pakai kambing, tiap tahun pakai kambing, di akhirat naik kambing yang mana? Boten usah bingung. Lek tiyang kurban saumur mek sepisan tok, yo langsung peduse sing ditumpaki. Tapi lek setiap tahun kurban wedhus sampai 10 jenengan makin niku enten kados sekedu wedhus 10 niku narik kaya Sinterklas niku. Tahu delok film Natalan Sinterklas. Nah Sinterklas niku kan ono kaya ambene digeret tigang. Dadi mboten mancing nang Shiratal Mustaqim ngawang. Hale kurban mek sepisan kok wedhus cilik pisan kuwatir. Ukuran bobotnya jenengan pinten. Bobot 80 kilo wedhuse umur setahun ditumpaki akeh keplesete. Jadi 3 tahun diulangi. Iku fungsi wa inna la ta'ti yaumal qiyamah, tujuannya napa? Dibuat kendaraan melewati Shiratal Mustaqim. Dados lek kula panjenengan teng donya niki izin delok tanggane numpak mobil, izin delok tanggane numpak sepeda, kula panjenengan mlaku luwe-luwe besok nemen izin lek kula panjenengan liwat Shiratal Mustaqim mlaku tanggane numpak hewan kurban.
pun niku sing biasae bengok-bengok ustaz apa kiai. Jamaah kurban ustaznya gak tahu kurban. Ojo arep-arep oleh dimangan. Lek nang donya kula yakin kula melampah nduk dalan apa Fauzan numpak mobil ketok pasti tidak. Pasti itu pundi. Langsung monggo kula terakhir itu pasti. Tapi lek sub nang gone akhirat sira mustahil kula melampah bahwa Fauzan numpak sapi. Bisa ustaz iki dadah. Boten enten tumpangan walaupun wong tuane dhewe walaupun gurune kira yo akhirat. Salahane sampean biyen tukang nampani daging tok sangat. Aku sing sampean kongkon kurban sampean sing nampani daginge. Dadi sakniki aku sing numpak sampean sing del. Di pancen jujur-jujuran mawon. Lek mulut kok kasuran kubur dua. Lek kurban kan wis mbok mulai pressure sampai tingkat misor dhewe, pressure sampai dijebol. Iku daging tok. Nah, masjid kono ngirimi, masjid kono ngirimi, masjid kono ngirimi. Sing derek nanti ngirimi kan masjid niki tok. Tapi kalau mboten keseneng kan iki, kuwatire digadah ngoten niku kan. Jamaah Nur Aswaja kabeh numpak wedhus sampai numpak sapi kula mlaku sikil dhewe. Ngapunten nggih dadah. Niki ngapunten iki nyek. Sampeyan biar senengane ngelumpukno daging. Ya walaupun kula itu persiapan pun nanti kurban. Nunut tapi mbak kula kurban sapi jumlahnya 6 ambil anak-anaknya. Kurang siji akhirnya buku pertama ditunutno. Kula ngatur. Nanti besok ini numpak sapi tepat wayahe buntut kok kula butuh liyane anak. Tapi setelah niku dereng nate kurban mandi. Dulu kok banget kan. Tonggone nanyari Vario belok Vario, tonggone nanyari PCX belok PCX. Padahal 33 juta. Wedhus itu paling larang 5 juta gitu. 6, paling larang gitu. Sapi paling larang gitu. Selangkung, sama mungkin tahun ini 10 juta kan sapi. Kena mulut. Penyakitan kalau ini. Nanti si kurban tahun ini pas penyakitan kalau dapat tuku mobil bekas, terote wis kena, sikil-sikilane wis kena. Nah, nanti berarti besok budak-budak. Kurban kok milih sing penyakitan, yo besok kok dapat tuku kendaraan sing akeh PR. Lek tuku mobil gak gelem seket, tuku sapi kudu sing gres. Mula ulama gawaken sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Tapi ketika wonten 7 orang mau kurban, kula berbicara ilmu wonten urusan. Ulama mengatakan orang 7 lebih baik kurban pakai 7 kambing daripada pakai sapi sapi. Kenapa dianggap lebih baik? Ini bukan saya merusak arisan kurban sapi. Saya baru menyampaikan ilmu saja. Karena hadisnya Rasulullah itu irokotudah sembelih. Kalau 1 sapi untuk 7 orang nyembelihnya sekali. Tapi kalau 7 kambing 7 kali. Semakin banyak sembelihan semakin baik. Itu satu. Yang kedua, kalau terpaksa kita kurban sapi dengan 7 orang, sampean lek iso sak keluarga, sak kakak. Kenapa demikian? Sami kali masjid wau. Sampean kok rombongan sapi wong 7. Sing situ tempat bajingan. Sing wis numpak sapi gak budal-budal ngenteni sing situ nanti tempat bajingan sing dipisah gak mari-mari. Walah luput yen lapo sak rombongan ambek wong. Kalau tak ibu-ibu, lek kaisah rombongan, salah siji rombongan nambune apa? Mesti dumel. Bakal rombongan mana aku gak ngolongi kuis.
pribadi. Lek tahun ini itu pun kambing, saat ini sapi dijadi. Jadi besok longgar, bukan sesek-sesekan. Logikanya sederhana kok. Pulau panjenengan teng Surabaya niku lek nyecer numpak bis niki dugi mriki leren teng gone ngajengi purut. Niku mboten langsung enten sing ngenteni. Begitu numpak bis nang Bonaklu ngenten maneh. Budal teko Bonaklu Kraton ngenten maneh. Budal maneh Bangil ngenten maneh. Tutuk Surabaya 1,5 jam. Bahkan sampai 2 jam. Tapi ketika pulau panjenengan bawa kendaraan sendiri ke Surabaya, masuk gerbang tol, turun Waru, itu hanya butuh 30 menit. Apalagi kendaraan-kendaraan yang baru, super cepat. Semakin canggih kendaraan, ya berarti semakin cepat nyampe. Semakin banyak kurban yang pulau panjenengan sembelih di hari raya, telah nanti semakin cepat perjalanan pulau panjenengan melewati Siratal Mustaqim. Itu satu fungsi dari kurban. Yang kedua, tujuannya kurban itu apa? Wa inna dama la yaqulu minallahi qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Hewan yang kita sembelih sebelum darah netes ke tanah ini sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Darah belum sampai ke tanah, itu kurban ini sudah nyampe ke Allah Ta'ala. Maka fatibu nafsan, bagi yang berkorban, perbaiki niatnya. Jangan karena pamer, jangan karena gengsi, jangan karena cari simpati masyarakat. Kurbanlah karena faktor mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka ulama menyimpulkan tetesan darah hewan kurban setetes menghapus semua dosa-dosa kita. Oleh karena itu kalau ada yang tanya, saya belum akikoh juga belum korban, lebih baik mana kurban sama akikoh? Ini pertanyaan klasik yang terus diulang-ulang setiap tahun. Dan saya selalu jawab, saya kembalikan lagi kepada yang tanya. Kurban itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua untuk kendaraan kita melewati Siratal Mustaqim. Kalau akikoh itu disembelih sebagai tebusan supaya tumbuh kembang anak itu menjadi baik. Pertanyaannya, lek panjenengan umur swidak diakekoi, amputasi bagi mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan badan. Apa baukan diakekoi terus nongeten tetep angkat tuwek. Jadi fungsi akekoi niku lek kanggone wong tuwek boten enten. Apa maneh anak wis mati. Anaknya wis mati, durung diakekoi. Paling untuk diakekoi atas nama anak wis mati. Fungsi akekoi itu sebagai tujuannya adalah tebusan dan anak supaya bisa tumbuh kembang dengan baik. Anak wis mati kok iso kate tumbuh kembang ya apa? Walaupun ada sebagian ulama yang memperbolehkan ngakekoi anak yang sudah mati itu boleh sebagian. Sebagian lagi tidak boleh, sudah mati. Jadi kalau dikembalikan lebih baik putih. Pulau panjenengan hanya bisa beli satu kambing, belum diakekoi dan belum kurban. Berarti lebih baik kurban. Yang bersikap dulu. Mulai proses jawab lebih baik kurban mateni jasa-jasa akekoi pulang. Penyelenggara akekoi ini loh, yang siap saji, aku mateni pegawai wong mateni dengan yang bersikap. Jadi lebih baik kurban. Maka kurban itu dihukumi sunnah muakkad alal kafayah, kesunahan yang sangat dianjurkan secara kifayah. Kifayah apa? Dalam satu keluarga itu harus ada yang melakukan
kurban ketika rezekinya lebih. Ketika tidak ada yang melakukan kurban, makruh. Ketika satu melakukan kurban, gugur. Anaknya gugur, istrinya gugur, ketika bapak sudah berkorban. Itu namanya sunnah kafayah, kayak fardu kafayah atau fardu kifayah. Pernah dengar kurban itu wajib? Iya, khusus Rasulullah. Khusus Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Kutiba alayyan nahru walaysa biwajibin alaikum. Saya diwajibkan untuk menyembelih kurban, tapi bukan diwajibkan untuk kalian. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Karena ada sedikit ulama yang bawa hadis bahwasanya kurban itu wajib. Kecuali kalau kita nadar. Saya nadar tahun ini kurban, misalkan begitu, baru menjadi kurban wajib. Selain itu kurban sunnah. Dengan ketentuan sunnah kafayah, satu keluarga cukup satu untuk menggugurkan, bukan berarti satu kambing bisa mencukupi satu keluarga. Satu kambing ya satu orang. Walaupun sekarang ada video yang beredar, ustadz-ustadz dari Al-Azhar yang embel-embelnya ada LC lawak dot, itu bilang Rasulullah menyembelih 2 ekor kambing, satu untuk Rasulullah, yang kedua untuk seluruh umatnya. Sehingga ustadz itu pegang bahwasanya satu kambing untuk bisa satu RT. Nah, itu materi panitia masjid. Dengan bayane napa boten tabrakan kalih hadis dawuh Rasulullah wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Wedhus siji ditupaki sak RT, iki sak wedhus nyemplung neraka kabeh. Makanya kalau memahami dawuh Rasulullah jangan tekstual. Sekarang kalau tanya, Rasulullah itu nikah berapa kali? 13 ya? 13 nomor 9? Saya tidak tahu. Di nikah Rasulullah 9 tahun dari bintang NU. Dari bintangnya itu 9. Kita itu boleh nikah dibatasi sampai berapa? Mantun jenengan. Mantun tapi kesempatan boten wonten nggih. Kenapa kita tidak ikut Rasulullah sampai 9? Rasulullah nikah sampai 9, kita dibatasi cuma 4. Kenapa enggak nyuruh Rasulullah? Sama-sama. Inilah ada yang namanya khususiyat. Ada hal-hal yang khusus boleh dilakukan oleh Rasulullah. Ada hal-hal yang bisa dicontoh oleh umatnya. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Rasulullah sebagai teladan, tidak semuanya yang dilakukan Rasulullah bisa kita lakukan. Contohnya adalah nikah. Saya itu sangat sanksi kalau ada orang nikah lebih dari 1 dengan alasan sunnah Rasul. Nikah lebih dari 1 alasannya sunnah Rasul. Kenapa sampai nikah kok sampai 3? Karena Rasulullah itu istrinya lebih dari 1. Kalau memang panjenengan nyontoh Rasulullah, fair nyontoh Rasulullah itu nikah lagi setelah Dewi Khadijah meninggal atau belum? Setelah Dewi Khadijah meninggal. Berarti kalau panjenengan nyontoh Rasulullah, kalau mau nikah lagi, istri pertama silakan dibunuh dulu. Itu nyontoh Rasulullah. Karena apa? Nikahnya lagi Rasulullah itu setelah Dewi Khadijah meninggal.
Sulaiman itu sampai berapa? Karena saya tidak punya ikut Nabi dan tidak hafal kok. Ada yang bilang kok itu benar bersalah 300 mungkin juga benar. Masalah perlu Pokoknya yang dibayar. terakhir itu adalah yang Ratu Bilqis. Ratu Bilqis mungkin juga. Karena kalau boten menangi dan mungkin. Sami Itu sami gitu. Sing menang-menangi mawon. Dan jenengan tanglet bangunnya yang pinter setunggal. Nah, itu kula semerah. Wis sing boten menang-menangi wonten wis. Ketika Dewi Aisyah cemburu dengan Dewi Khadijah, kemudian agak sedikit nyindir. Apa kata Siti Fatimah? Ayahanda selama nikah dengan ibunda tidak mendua, tapi walaupun ayahanda cinta banget sama panjenengan, ayahanda mendua, menikah dan mengempat pada saat istri panjenengan. Ini pun jengkel sampai ke mati Dewi Aisyah. Padahal bulan. Sak cinta-cinta kanjeng Nabi dan Dewi Aisyah. Dewi Aisyah tasih urip kanjeng Nabi pun nikah mati. Tapi Dewi Khadijah mboten. Enten wong rabi maneh bukti bojone lek bali rabi maneh. Kemudian kepingin nyontoh sunnah Rasul, bener jawaban ibu-ibu. Sampai ting rabi maneh ya, rabi yo langkah ono sing mayit. Niku pun bener niku. Tapi sak durunge sampean ngelangkai mayit, sampean tak kekno kopi genesan. Wis Yahidah. Wong durung sampean dipek wong liya, padha-padha gak ngrasakno mati ora. Niku suka. Nomor kali Rasulullah nikah maneh niku mboten karepe kanjeng Nabi, tapi oleh wahyu saka Allah Ta'ala. Lah kula panjenengan nikah maneh krana nafsu ngono kok alasan-alasan sunnah Rasul. Iki lah. Jadi nopo, tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu bisa kita contoh. Jadi ketika Rasulullah itu menyembelih 2 kambing, satu untuk Rasulullah, yang satunya untuk semua umat. Ini ulama mayoritas menjelaskan ini khususiyah khusus Rasulullah. Walaupun ada segelintir ulama yang berani mengartikan ini boleh kita contoh tapi khusus pemimpin. Kalau rakyat biasa nggak bisa. Pemimpin maksudnya bagaimana presiden nyembelih 1 ekor kambing untuk semua rakyatnya. Itu baru segelintir ulama memperbolehkan, tapi itu kecil. Maka kembali lagi 1 kambing 1 orang. Kalau panjenengan itu dimintai urunan di sekolah anaknya untuk kurban, maka jawab dengan tegas, kurban urunan 1 ekor kambing tidak sah. Maka sekolah perlu merubah sistem pendidikannya. Kalau mau mengajarkan ibadah sosial lewat kurban, ajarkan yang benar. Kirimi surat para wali santri, orang tua, iuran 20.000 untuk beli kambing yang nantinya disembelih di hari raya kurban, bukan urunan untuk beli kambing supaya dibuat kurban. Guru yang cerdas, kepala sekolah yang cerdas, urunan beli kambing yang nantinya dibuat kurbannya kepala sekolah. Jadi disembelih atas nama kepala sekolah. Dagingnya yang membagikan ke masyarakat, murid-murid. Jadi nanti lewat Siratal Mustaqim, kepala sekolah naik kambing, muridnya nguber di belakang. Boten kelandot, nguber betul. Jadi kalau kula panjenengan kurban asal-asalan, maka kurban kita itu hanya sekedar sedekah, tidak ada fungsi sebagai hayawan tunggangan, tidak ada fungsi sebagai penghapusan dosa.
maka kurban harus teliti. Hayawannya juga ada aturan lain. Kambing, kalau kambing domba bebas, menurut madhab Syafi'i yang selama ini kita ikuti sehari-hari, harus berusia 1 tahun. Kalau kurang 1 tahun boleh, asalkan gigi depannya sudah power. Kalau belum power dan belum 1 tahun dipakai kurban, menurut Syafi'i ya tidak sah. Tetap disembelih jadi sedekah dah. Kalau kambing apa jauhnya kacang, saya kacangan. Jangan pakai kacang itu kecil. Boleh kacang kecil nih, kacangan wedhus kecil. Kacangan nih, mulai wedhus nih, kacang cilik-cilik. Usianya harus 2 tahun. Kalau panjenengan beli wedhus kacang hanya 1,5 tahun, Imam Syafi'i tidak menyesatkan, maka menjadi sedekah biasa. Jangan asal beli kambing, taknya betul. Kalau perlu beli orang yang beli kambing ke orang yang dikenal, ini betul sudah 1 tahun, kalau itu berupa kambing kibas. Ini sudah betul 2 tahun, kalau ini berupa kambing kacangan. Beliau sudah terpaksa beli kibas usia 8 bulan, tapi belum poel. Gimana nih? Tidak apa-apa, tapi diniati saya itu pendapatnya madhab Abu Hanifah yang memberi batas minimal kambing kibas itu di usia 6 bulan ke atas, walaupun belum poel. Wedhus kacang 1 tahun ke atas, Imam Abu Hanifah. Jadi punya uang pas-pasan 1,5 juta, dapat kambing, dapat kacangan yang usia 1,5 tahun, ya sudah ikut Imam Abu Hanifah. Tapi sekali lagi ukur dengan bobot jenengan. Lek bobote jenengan 80 kilo beras atau 20 wedhus sing cilik, kudu wedhus sing gede. Inilah. Sekarang itu sudah termasuk aneh atau enggak? Sekian ini korban semua. Ini buat yang panjang-panjang, waktunya habis. Kalau hanya menyampaikan keistimewaan kurban, belum ke detail kurban. Lek detail saat saya kredit sampai panitia ini butuh waktu 2 jam. Saya tanya jawab ya. Biasanya belum buka acara diambek mengumpulkan semua takmir atau panitia, kayak seminar atau workshop itu bukan tanya jawab. Memang kurban itu kan hukum asalnya sunnah. Niatnya apa? Ya, harus niat ini jadikan kurban sunnah. Tapi kontroversi para ustadz dan kiai ketika orang itu bawa kurban ke panitia bilang, ini kambing untuk apa? Untuk kurban itu bukan menjadi kurban wajib. Bilang ini kurban itu sudah menjadi kurban wajib. Ya konsekuensinya si kurban dan keluarganya tidak boleh makan. Dan panitia pun juga membaginya tidak boleh terhadap orang kaya, harus betul-betul fuqara masakin. Tapi kalau kurban sunnah, orang kaya boleh dikasih. Si kurban malah dianjurkan untuk sedikit makan dari hewan kurban. Maka khusus bagi panitia, kalau menerima kurban, tolong sambil ditanya, Pak, ini kurban sunnah siapa? Ditambahi sunnah. Jangan hanya ini kurban siapa. Ketika dijawab ini kurbanku, menjadi wajib. Supaya kita lepas dari kontroversinya ulama, perbedaan ulama, kita tegaskan dari panitia masjid. Ketika ada orang angkat kurban, tanya, ini kurban sunnah siapa? Oh, kurban sunnah saya, kurban sunnah istri saya. Andai kata dia itu sudah niat wajib, pasti bilang, oh ini bukan kurban sunnah, tapi kurban wajib saya. Jadi supaya jelas. Dan pihak masjid harus membedakan
hayawan kurban yang sunnah dan hayawan kurban yang wajib, dagingnya jangan sampai campur jadi satu. Urusan niat ditanya, ini kurban sunnah saya, itu sudah menjadi niat, nggak perlu niat ulang. Kalau pada waktu disembelih doa, itu bukan niat. Allahumma taqabbal hadhihi min siapa, ya Allah terima kurban ini dari si A si B. Itu kalau sapi. Cuma bagi kepala rumah tangga ketika kurban satu ini mau sedih mawon 5 menit. Bagi orang yang dalam satu keluarga mampu kurban satu kambing, nanti tolong ketika disembelih itu ada doa tasrek. Apa doa tasrek itu? Doa tasrek itu adalah doa membagi pahala. Kurbannya atas nama orang satu, tapi pahalanya dibagi orang banyak. Contoh, saya kurban satu kakak itu isinya 5 orang. Saya kurban satu kambing itu atas nama saya sendiri. Baru doanya, Allahumma taqabbal sawaba udhiyati wa ausil ila zaujati kebujuk kula, anak kula sing bareng, sing nomor 2, sing nomor 3. Dadi oleh ganjaran itu. Duduk oleh tumpakane iso oleh ganjar. Sami kali lek tahlilan itu. Allahumma taqabbal wa ausil. Itu solusinya ulama. Jadi kula panjenengan itu dikasih solusi apapun perbuatan baik kula panjenengan selalu bagikan pahalanya kepada orang lain, lebih-lebih terhadap orang yang sudah meninggal. Bisa-bisa tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Makanya yang mau berangkat haji, berangkat umroh itu Allahumma taqabbal sawab, Allahumma taqabbal wa ausil sawab haji ila 1 RT. Dapat pahala haji semuanya, tapi titel hajinya tidak dapat. Panggilannya tetap bukan Pak Haji, mau dapat pahala toh. Kalau ingin dipanggil Pak Haji ya daftar dulu, berangkat. Jadi kita tasrek. Bahasa tasrek membagi pahala ini mulai ulama ahli sunnah wal jamaah sampai ulama wahabi pun membenarkan. Siapa? Syekh Abdullah bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Taimiyah. Ini memberikan solusi perbuatan baik apapun supaya pahalanya dibagi-bagikan. Yang kayak doa tahlil taqabbal wa ausil. Jadi tugas tambahannya panitia masjid jangan cuma gorok toh. Tapi ya itu tadi, kalau memang keluarga pesan supaya pahalanya disampaikan si A, si B, si C, si sampai Z lah, ya dibacakan. Tapi kalau tidak ada pesanan ya tidak usah. Itu namanya tasrek sawab, apa? Membagi-bagi pahala tanpa mengurangi pahala yang telah lakukan. Sampai kita terus ngajinya lagi. Majelis yang terbaik itu adalah majelis tahlil, bukan majelis sholawat, bukan majelis zikir. Ngaji 1 jam seperti ini, nggak sampailah 35 menit. Itu lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Ada yang mengatakan sholat semalam subuh. Lebih baiknya tadi kita modal berfoto, ngombe kopi, makan kegiatan, mulai oleh kipas. Emang kalau majelis seperti ini tidak ditaqabbal wa ausil, tidak ditasrek pahalanya. Kita itu hanya sekedar tahlil saja kan yang disampaikan oleh itu. Semua kegiatan baik itu perlu. Makanya jangan terkecoh oleh setan. Terakhir, Rasulullah itu disebutkan suatu ketika keluar dari rumah, mau mendatangi majelis zikir, majelis sholawat. Di tengah perjalanan mendengar ada majelis ilmu. Rasulullah bingung, yang saya mau hadiri majelis zikir sholawat atau majelis ilmu. Kemudian ditimbang, kalau majelis zikir sholawat itu adalah doa. Doa itu bisa diterima, bisa tidak.
Tapi yang satunya majelis ilmu, majelis di mana memberikan pengetahuan terhadap orang yang tidak tahu, pasti manfaatnya. Sehingga Rasulullah bilang tidak mendatangi majelis zikir sholawat, tapi mendatangi majelis ilmu. Nah sekarang majelis ilmu niku disampaikan ini tiang. Jajal sholawatan, Habib Syekh, tambah sholawatan itu seharian, bocah cilik itu seharian kan. Nanti kalau yang mau ibadah sana boleh, iya. Karena memang dikirim dari setan. Setan itu tidak bisa merayu tiang untuk berbuat maksiat, maka dia merayu orang berbuat hal yang baik, sunnah untuk meninggalkan yang wajib. Nah, semakin orang itu lebih giat bersolawat dan suka anaknya lihat bersolawat, tapi lalai kalau anaknya itu kewajiban belajar wudu, belajar najis, belajar sholat. Maka tidak sedikit anak naik ke masjid nggak tahu kakinya najis atau suci, yang penting bersih. Habis main pakaiannya suci atau najis nggak penting, nggak tahu. Wudhunya benar atau enggak, yang penting sholat. Tapi orang tua bangga anaknya sholawatan, anaknya seharian. Lalai kalau anak perlu dan wajib dididik tentang ilmu-ilmu yang wajib, lupa najis, wudhu, sholat. Jadi jangan terlena dengan sholawatan. Saya bukan benci sholawat, saya tidak menganggap sholawat itu jelek. Tapi sholawat itu tidak ada yang wajib kecuali dalam sholat. Belajar wudhu, belajar najis itu wajib, maka dahulukan yang wajib sebelum melakukan yang sunat. Sama dengan kita itu makan apapun selama belum makan nasi, tetap ditanya sudah makan belum. Walaupun habis roti banyak, tetap ditanya sudah makan belum. Karena apa? Yang namanya makan itu nasi. Kalau lontongnya tadi ini nggak cemilan. Udah lontong itu betul. Mungkin itu sedikit mawon untuk memotivasi pulau panjenengan mudah-mudahan bisa melaksanakan penyembelihan kurban tahun ini supaya menambah kendaraan untuk melewati Siratal Mustaqim, dan mudah-mudahan pulau panjenengan diparingi rezeki sing jembar, sing kathah, sing barokah, saged kurban tahun ini dengan hayawan sing paling sae. Amin ya rabbal alamin. Niku ingkang saged kula aturaken enten kirang langkung ing nunatipun kota-kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.